Sekali lagi Benny minta sama papa sama mama. Kalau Benny mau menikah sama Deswita. Kalau papa sama mama nggak setuju, Benny akan angkat kaki dari rumah ini. Dan Benny nggak akan anggap papa sama mama orang tua Benny lagi. Kamu sadar nggak sih dengan apa yang barusan kamu ucapin? Kami ini orang tua kandung kamu, surga kamu. Berani sekali kamu bicara kasar sama orang tua kamu sendiri, Benny. Benny itu datang ke sini mau minta izin. Kalau papa sama mama nggak ngizinin Benny nikah sama Deswita, berarti kita nggak punya hubungan darah apa-apa lagi. Aku juga gak kenal Mas sama laki-laki itu. Kata Bunda, laki-laki itu anak teman sekolahnya. Mas pasti kecewa ya? Apa yang aku miliki bukan milik aku. Juga rasa yang aku miliki bukan milik aku. Terkadang kita harus kehilangan cinta walaupun kita mencintai. Mas, tapi aku gak mau kehilangan kamu. Aku gak mau hidup sama laki-laki yang baru aku kenal. Impian aku itu hidup membangun keluarga sama kamu. Hidup bahagia dunia akhirat. Terima kasih ya Des. Tapi gimana pun juga, itu keputusan ibu kamu. Kamu tahu kan, kalau surga itu ada di telapak kaki ibu. Jadi kamu harus tetap mengikuti apa mau ibu kamu dan menghormatinya. Tapi aku cinta sama kamu. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Des, aku juga mencintai kamu, sangat mencintai kamu. Tapi terkadang, cinta itu tidak harus memiliki. Kita harus ikhlas menjalaninya. Mungkin ini takdir dari Allah. Lebih baik saya tinggal di rumah tante aja. Kalau saya nggak boleh nikah sama Deswita. Kena kamu. Tinggal selangkah lagi, kamu bakalan jadi menantuku. Dan gak lama lagi, semua hartanya akan pindah ke tanganku. Saya udah bilang sama orang tua saya, Tante. Kalau saya nggak akan nganggap mereka orang tua saya. Kalau saya nggak diizinin nikah sama Deswita. Gimana kamu bisa jadi imam yang baik buat keluarga? Kalau sama orang tua sendiri aja kamu kayak gitu. Deswita, diam kamu Deswita. Apa yang dilakukan Benny sudah benar. Enggak, yang dilakukan Mas Benny itu enggak benar. Memutus tali silaturahmi dengan orang tua itu dosa besar, Bun. Apalagi kalau dilakukan dengan sengaja. Diam kamu. Benny akan tinggal di sini. Tinggal di sini? Ya, kenapa? Bun, tapi aku sama Mas Benny itu bukan muhrim. Nanti kalau tetangga tahu akan jadi fitnah. Halah, jangan dengerin omongan tetangga. Lagian kamu jangan takut. Nggak akan ada tetangga yang bisa usil sama kita. Mereka nggak akan berani. Mau berani usil? Coba aja kalau berani. Bunda akan bikin mereka semua sakit-sakitan. Ibu-ibu sekalian, zaman now, kalau kata anak muda zaman sekarang ya, kalau kata kita mah zaman baheula, zaman dahulu, itu kan sering banget kita dengar anak yang durhaka sama orang tua. Zaman sekarang juga sebetulnya bukan zaman sekarang doang, dari dulu juga ada juga loh orang tua yang durhaka terhadap anaknya. Sebab durhaka itu kalau dalam bahasa agamanya disebut zolim. Zolim itu artinya apa? Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu namanya zolim. Namanya kezoliman bisa dilakukan oleh siapapun, betul nggak? Bisa dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya seperti Alqamah zolim kepada ibunya. Bisa juga dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya seperti Azar terhadap anaknya yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bisa juga kezoliman itu dilakukan oleh suami kepada istrinya. Bisa juga kezoliman itu dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Bahkan kezoliman itu bisa juga kita lakukan buat diri kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Nah, zolim itu ibu-ibu sekalian di dalam kitab Durratun Nasihin jelas dikatakan kezoliman itu ada 3 macam.
Ada kezoliman yang Allah sama sekali kagak mau maafin. Ada kezoliman yang Allah siap untuk memaafkan. Ada kezoliman yang Allah gantung. Artinya gini, kalau yang dizolimi maafin, ya gua maafin. Kalau misalnya dia kagak maafin, ya gua kagak maafin. Nah itu maksudnya yang ketiga. Kezoliman yang Allah pasti maafkan kalau kita minta maaf. Kezoliman seperti apa? Misalnya kezoliman diri kita zolim kepada Allah. Sholat kagak, zakat kagak, puasa kagak. Itu namanya kita zolim kepada Allah. Tapi Allah siap memaafkan ini. Nah terus kezoliman yang Allah tidak mau maafin gimana? Kalau kita melakukan kemusyrikan. Misalnya suami kagak pulang-pulang, ibu mah percaya banget sama omongannya dukun. Katanya suaminya lagi berdua, katanya lagi berdua. Ya terang aja berdua orang suaminya supir ojek. Iya kan? Lah kalau kita masih percaya kepada hal-hal yang seperti itu namanya musyrik. Perbuatannya disebut syirik. Nah kezaliman seperti ini Allah nggak mau maafin dah tuh. Hati-hati dengan kemusyrikan. Jadi begitu Neng Deswita ya, insya Allah kesalahan kita, kezaliman kita itu juga dimaafkan oleh Allah ya. Jadi yang namanya durhaka itu bukan anak doang, orang tua juga ada ya Neng ya. Gara-gara kamu, Benny berubah. Dia sekarang itu nggak mau mengakui aku dan papanya sebagai orang tua kandungnya. Kalau kamu pengen diakuin sebagai orang tua kandung, ya tinggal restuin aja pernikahan mereka. Beres kan? Jahat ya kamu. Hei, jahatnya aku di mana? Mereka menikah atas dasar kemauan mereka sendiri. Enggak Tessa. Aku yakin ini semua gara-gara guna-guna kamu. Kamu pengaruhi dia, iya kan? Kamu jangan sembarangan ya kalau ngomong ya. Tess, aku mohon, tolong ya, tolong jauhkan anakku dari anak kamu. Kita ini beda, Tess. Kita nggak selevel, jadi nggak mungkin aku bisa menikahkan anakku dengan anak kamu. Kita ini satu SMA. Aku tuh tahu banget siapa kamu. Ibu kamu itu seorang dukun ilmu hitam, nenek kamu juga. Jadi aku tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu makin lancang ya lama-lama. Oke, kita memang tidak selevel. Kita memang beda. Tapi ingat ya, semua kekayaan kamu akan jadi milik aku. Maksud kamu apa? Lihat aja nanti. Gini, Tess. Saya akan kasih kamu uang, tapi tolong ya tinggalkan anakku ya. Ini. Aku kasih kamu uang, asal kamu tinggalkan anakku ya. Ibu macam apa kamu ya? Anak saling mencintai, gak boleh menikah. Bahkan aku disuruh untuk memisahkan mereka dengan imbalan uang ini. Tessa, itu uang 300 juta. Jadi aku mohon kamu dan anak kamu tinggalkan anakku ya. Dengar ya, uangnya aku terima. Tapi ingat ya, anak kamu dan anakku akan tetap menikah. Setelah menikah ini, aku bakalan ambil semua harta kamu, Wiwi. Saya terima nikahnya Deswita Maharani dengan mas kawin tersebut tunai. Gimana saksi? Barakallahu laka wa baraka alaika.
setelah Beni menikah dengan Deswita anak saya, boleh dong saya juga tinggal di sini. Kalau bukan karena Benny, gak sudi saya nerima kamu di rumah saya.